peran pemuda dengan Al-Quran. Pemuda dengan Al-Quran adalah dua hal yang sangat luar biasa. Ketika dua hal ini memiliki sebuah kebaikan, ataupun kedua hal ini, potensi ini dimaksimalkan dengan baik, maka bisa menjadi sebuah ledakan perubahan. Jadi sebuah hal yang bisa menggoncang dunia ini jika dua hal ini bertemu. Salah seorang ulama dari Mesir, Kiai Hasan, pernah memberikan dalam sebuah risalah ila syabab kepada para pemuda, dia mengatakan, innama tanjahul fikrah, sebuah pemikiran, sebuah ide, sebuah keinginan akan bisa menjadi sukses jika, maka ada 4 syarat di sini beliau sampaikan. Pertama adalah idza qawiyal imanu biha. Jika seandainya ada keimanan yang kuat terhadap fikrah ini, terhadap pemahaman ini, terhadap ide ini, terhadap hal yang ingin kita bentuk ini. Para pemuda memiliki semangat yang luar biasa, berbeda dengan orang tua yang terlalu banyak pengalaman, akhirnya terlalu banyak resiko yang dia pikirkan. Tetapi para pemuda karena kurangnya pengalaman, berkurang pemikiran terhadap risiko yang akan terjadi. Sehingga apa? Karena masih kurangnya ketahuan dia, pemahaman dia terhadap kurangnya pengalaman dia dengan risiko yang akan terjadi, maka keyakinan dia untuk tetap berhasil ini sangat besar. Berbeda dengan keyakinan yang sudah mulai berubah dengan melihat pengalaman ataupun observasi-observasi sehingga kemudian terjadinya risiko. Karena itu orang yang terlalu cerdas jarang bisa menjadi seorang yang sukses. Karena kenapa? Terlalu banyak memikirkan risiko, terlalu banyak membaca buku yang risiko yang dia tahu sehingga akhirnya dia menghalangi dirinya untuk bekerja. Tetapi para pemuda dengan sedikitnya pengetahuan yang dia ketahui, maka keyakinan dia terhadap sebuah fikrah, terhadap sebuah ide, itu bisa segera direalisasikan. Yang kedua, syarat yang kedua, bagaimana potensi yang ada pada pemuda? Kiai Hasan tadi juga menyampaikan, pertama, idza qawiyal imanu biha, yang kedua, wa tawaffurul ikhlasu fi sabilillah. Jika seandainya ada keikhlasan yang penuh, para pemuda jangan ditanya. Para pemuda belum banyak hal-hal yang menggerogoti niatnya. Paling mungkin ujian paling berat bagi para pemuda adalah wanita. Apalagi mungkin ada yang pemuda yang mungkin masih di backup dananya oleh orang tuanya dan sebagainya. Maka hal yang paling tidak banyak yang mengganggu keikhlasannya. Tetapi kalau sudah tua banyak hal-hal yang mengganggu. Dan yang ketiga adalah setelah watawaffurul ikhlasu fi sabiliha, kemudian wazdadatil hamasatu laha, ada semangat yang besar. Karena itu selalu kita temukan para pemuda, mulai dari zaman Rasulullah, mulai bahkan dari sebelum zaman Rasulullah, kita ingat bagaimana dengan para ashabul kahfi. Kemudian bagaimana para sahabat yang tetap kekeh untuk ikut perang Badar. Sahabat-sahabat senior minta untuk mundur, tapi para sahabat-sahabat yang masih muda minta untuk tetap maju. Kemudian bagaimana kemerdekaan Indonesia. Semuanya adalah peran. Dan yang terakhir adalah wawujidil isti'dad alladhi yahmilu ala tadhiyah wal amali biha. Adanya persiapan yang matang, yang siap untuk mereka berikan sebagai tadhiyah, sebagai mereka korbankan waktu mereka, mereka korbankan niat mereka, dan untuk siap untuk beramal. Yang hal itu kalau orang sudah tua, umur sudah tidak sanggup. Kemudian kalaupun ada harta, waktu sudah tidak cukup. Maka potensi yang ada para pemuda ini sehingga akhirnya Kiai Hasan menyampaikan, maka tadha'afat, bertumpuk-tumpuk, makin banyak permasalahan umat ini yang ada pada pundak kalian.